Hai lagi guys, Skuy Film masih di sini dengan film-film psikopat horornya. Dan pada kesempatan ini kembali hadir bersama psikopat di sebuah peternakan. Film ini bercerita tentang 7 orang sahabat yang datang ke sebuah peternakan untuk berlibur. Namun malang mereka semua malah terjebak oleh psikopat gatal yang suka menggaruk dengan tangan garpunya. Daripada penasaran, langsung saja kita beranjak ke filmnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda klik tombol subscribe di bawah ini. Di suatu pagi yang cerah, terlihat sebuah mobil yang baru saja sampai di sebuah peternakan. Mereka disambut oleh pemilik peternakan. Mereka berjumlah 7 orang dan datang untuk berlibur. Salah satunya adalah Hunter. Ia merupakan anak dari pemilik peternakan itu. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Lalu Hunter memperkenalkan semua teman-temannya. Mereka adalah Garden, Cherry, Matt, Rocky, Jenny, Lena, dan Flo. Kemudian terlihat Cherry yang menghampiri Hunter. Dia memuji bahwa peternakannya sangat indah. Tapi sepertinya Tuan Killian tidak menyukai mereka. Setelah itu Hunter menanyakan keberadaan adiknya. Ibunya pun berteriak memanggilnya. Lalu seorang gadis perempuan bersama kudanya berlari menghampiri Hunter. Mereka langsung berpelukan saling melepas rindu. Dia adalah Jenny, adiknya Hunter. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba kudanya Jenny mengamuk. Ia pun langsung menghampiri kudanya untuk menenangkannya. Kemudian Nyonya Killian memanggil Jenny untuk menemani tamu. Semua tamunya dipersilahkan untuk masuk. Setelah semua masuk, terlihat Nyonya Killian yang menenangkan suaminya. Di saat hari semakin siang, terlihat semua tamu yang menaiki ke tangga atas. Mereka semua berkemas menyiapkan semua barang-barangnya. Lalu mereka juga bersiap-siap untuk mengadakan sebuah pesta. Jenny membantu mereka untuk mendekorasi. Saat menjelang sore, terlihat satu keluarga itu sedang berjalan-jalan santai. Hunter bicara kepada ibunya bahwa dirinya merasa kalau ayahnya seperti tidak menginginkan kehadirannya. Tapi ibunya berusaha menengahi mereka. Sementara itu terlihat Jenny yang sedang meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti pesta nanti malam. Tapi ayahnya tidak mengizinkannya. Malam pun tiba. Pesta itu berlangsung dengan sangat meriah. Mereka semua bernyanyi dan menari bersama. Mereka juga mengundang tetangga sekitar. Sementara pesta yang berlangsung, di rumah Tuan Killian terlihat Jenny yang segera akan tidur. Kemudian ayahnya menghampiri Jenny untuk memastikan bahwa dia tidak kemana-mana. Saat akan keluar, Jenny menyuruh ayahnya untuk memeriksa toiletnya. Karena katanya dia takut ada raksasa. Saat ayahnya masuk, dia menakuti Jenny seakan-akan dia terkunci. Tidak lama kemudian dia pun keluar dan mengatakan tidak ada apa-apa. Lalu Jenny menyuruhnya untuk meriksa ke bawah tempat tidurnya. Karena Jenny adalah anak kesayangannya, ia pun menurutinya. Saat kepalanya masuk ke dalam bawah tempat tidur, tiba-tiba dia tidak bergerak lagi. Jenny pun memeriksanya. Dan tiba-tiba sebuah garpu
muncul dari bawah, membuat Jenny berteriak sangat kencang, hingga teriakan Jenny terdengar oleh ibunya. Ketika ibunya akan menyalakan lampu, ternyata lampunya mati. Lalu ia pun membawa senter. Nyonya Kilian mencari sumber suara ke semua sudut yang berada di rumahnya. Ia tidak tahu bahwa sumber suara itu berasal dari kamarnya Jenny. Tidak lama kemudian ia menemukan bercak darah di lantai. Hal itu membuat dirinya takut dan langsung kabur. Saat hendak naik lagi ke atas, ia melihat di atas ada sesosok manusia bertangan garpu. Nyonya Kilian pun langsung kabur dan bersembunyi. Tapi tiba-tiba manusia garpu itu sudah berada di depannya. Sementara di luar terlihat Matt yang sedang merokok sendirian. Tidak lama kemudian, Lena datang menghampiri Matt. Dia menggoda Matt. Sementara di sisi lain terlihat Cherry yang sedang mencari Matt. Namun dia malah menemukan Garden. Karena tidak menemukan Matt, Cherry pun berbincang dengan Garden. Mereka bercerita tentang masa kecil mereka. Karena malam semakin dingin, mereka pun memutuskan untuk kembali ke pesta. Matt yang sudah berada di pesta langsung mendorong Garden. Mereka berdua saling beradu mulut. Matt cemburu melihat pacarnya, Cherry, berjalan bersama Garden. Hingga mereka berdua saling beradu jotos. Namun Cherry menghentikan mereka. Kemudian terlihat Lena yang datang menggunakan jaketnya Matt. Lena malah sengaja memanas-manasi Cherry dengan mengatakan dirinya sudah bercinta dengan Matt. Cherry yang tersulut emosi langsung menonjok Lena sampai terjatuh dan ia pun lari keluar. Karena kejadian itu, Hunter membubarkan pesta dan menyuruh semua peserta untuk pulang. Scene berpindah ke halaman peternakan. Terlihat di dalam mobil Rocky dan Jenny yang sedang mengobrol. Mereka adalah sepasang suami istri. Jenny mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Hal itu membuat Rocky sangat senang. Mereka berdua berencana untuk merayakan hal tersebut. Rocky dan Jenny pun keluar dari mobil untuk berjalan-jalan. Mereka berdua berjalan menuju ke peternakan sapi. Tiba-tiba sebuah cahaya menyorot dari depan mobil mereka. Mereka berdua pun menghampiri mobilnya untuk mengecek siapa yang ada di mobilnya itu. Rocky mengintip-ngintip jendela bahkan sampai ke belakang mobil. Karena tidak ada siapa-siapa, mereka berdua ketakutan dan langsung lari masuk ke dalam mobil. Saat sedang mencari kunci mobil, tiba-tiba sesosok manusia garpu tepat di hadapan mobil mereka. Manusia garpu itu juga ternyata memakai topeng. Manusia garpu itu hendak menyerang mereka, tapi mereka berhasil keluar dari mobil dan langsung berlari ke hutan. Sesampainya di hutan, Rocky menyuruh Jenny untuk berlari dan bersembunyi. Sementara Rocky akan melawan manusia garpu itu dengan sebuah pisau. Manusia garpu itu terus berlari mencari mereka. Sementara Jenny terlihat bersembunyi di balik batang pohon. Di tengah hutan itu, Rocky berdiri di balik pohon besar. Tapi sepertinya manusia garpu itu mengetahui keberadaan Rocky. Saat Rocky kira itu adalah manusia garpu, ia langsung menusukkan pisaunya. Namun ternyata itu adalah istrinya, dan manusia garpu itu sudah berada di belakangnya Rocky. Kemudian manusia garpu itu langsung menggaruk kepala Rocky sampai berdarah, hingga dia pun terjatuh bersama istrinya dengan penuh darah. Scene berpindah ke dalam rumah.
terlihat Cherry yang memasuki kamar. Ia membereskan semua pakaiannya ke dalam koper. Tiba-tiba bayangan hitam melewat di depan pintu. Cherry pun langsung mengecek keadaan di luar. Saat melihat ke ruang tengah, ia melihat noda darah di dinding. Ia pun kaget dan langsung berlari keluar. Lalu Hunter datang menghampiri Cherry. Ia berusaha untuk menenangkan Cherry. Hunter pun mencari semua keluarganya. Lalu ia pun menghubungi polisi untuk segera datang. Saat Cherry berlari, dia bertemu dengan 3 temannya, yaitu Lena, Garden, dan Matt. Cherry menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Tapi mereka bertiga seakan tidak percaya. Garden dan Matt pun pergi untuk mengecek keadaan. Tapi Lena malah menuduh Cherry mengada-ngada. Tidak lama kemudian, manusia garpu itu muncul dan langsung melayangkan kapak. Matt dan Garden berusaha melindungi mereka hingga kapak itu mengenai punggungnya Garden. Cherry langsung berlari berusaha membangunkan Garden. Tapi manusia garpu itu datang dan langsung mencabut kapak itu. Di sisi lain terlihat Flo yang sedang berjalan sendirian. Ia berjalan sambil berbicara sendirian. Manusia garpu itu sudah berdiri di depan peternakan untuk menunggu Flo. Hingga akhirnya Flo melewati manusia garpu itu. Flo marah terlihat mengusir manusia garpu itu karena aneh. Saat ia menengok ke belakang lagi, ternyata manusia garpu itu sudah berada di belakangnya, membuat Flo takut dan langsung kabur. Flo terus berlari menyelamatkan diri di kegelapan, hingga ia sampai di perkebunan jagung. Ia pun memutuskan untuk masuk ke perkebunan itu. Dan manusia garpu itu terus mengejarnya sampai masuk juga ke dalam kebun. Mereka berdua seperti sedang bermain petak umpet. Namun tiba-tiba tangan Flo terkena garukan si manusia garpu. Setelah itu manusia garpu sudah berada di belakangnya dan mencakar wajah Flo. Manusia garpu terus mengejar Flo sampai terjatuh. Flo pun berbalik badan dan menendang wajahnya. Saat dia akan menendang lagi, manusia garpu itu membalikan Flo dan langsung menggaruk-garuk tubuhnya Flo sampai mati. Sementara itu polisi baru saja datang di peternakan itu. Mereka berjumlah 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Di belakang gudang terlihat manusia garpu itu memanggul Flo. Dia menyatukan Flo dengan korban lainnya. Di situ sudah ada Rocky, Jenny, dan Nyonya Kilian. Manusia garpu menatap mereka satu persatu dan langsung pergi lagi. Ia masuk ke dalam untuk menghampiri Tuan Kilian. Ternyata di dalam itu juga ada Jenny. Jenny berusaha untuk menenangkan manusia garpu itu. Namun manusia garpu itu menggebrak-gebrak pagar yang membatasi Jenny. Tapi Jenny terus berusaha menenangkan manusia garpu, hingga ia pun sedikit luluh juga. Jenny berkata bahwa manusia garpu tidak boleh melukai orang lain, tapi dia kembali brutal dan langsung pergi. Ternyata di luar sudah ada Hunter yang bersembunyi. Ia mengendap-endap sampai menemukan mayat teman dan ibunya. Dia memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa. Kemudian ia mendengar teriakan Jenny dan langsung masuk ke dalam. Dia berusaha untuk membuka pagar itu, namun pagar itu terbuat dari besi dan sulit dibuka. Scene berpindah ke halaman rumah. Terlihat kedua polisi itu sudah terkapar, dan di tengah mereka ada manusia garpu itu.
Ketika Hunter melihat ayahnya, dia pun langsung menghampiri ayahnya itu dan berusaha untuk membangunkannya. Ternyata ayahnya itu masih hidup. Ia terbangun dan berpesan kepada Hunter agar dia menjaga adik satu-satunya. Dan Hunter juga harus melenyapkan manusia garpu itu. Ayahnya percaya kalau Hunter bisa melakukannya. Tapi Hunter berkata bahwa dirinya tidak sekuat ayahnya. Setelah itu ayahnya pun tidak berbicara lagi. Jenny terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Saat berhasil, mereka berdua pun berlari keluar. Namun manusia garpu itu datang lagi dan langsung menarik Hunter. Hunter berteriak menyuruh Jenny pergi. Sementara Hunter di dalam berusaha untuk melawan manusia garpu itu. Manusia garpu itu menatap ke cermin dan melihat betapa buruknya dirinya. Hunter berusaha untuk memberanikan diri melawan manusia garpu. Ia bersiap dengan kapaknya. Mereka pun bertarung. Sementara di luar terlihat Lena, Matt, dan Cherry yang sedang berusaha untuk kabur. Tapi kaki Lena sakit dan harus sedikit istirahat. Saat mendengar suara manusia garpu, mereka pun kembali berlari untuk menyelamatkan diri. Di dalam terlihat Hunter yang sudah berbaring di bawah tanah. Ia pun berusaha untuk bangkit, dan ternyata Lena, Matt, dan Cherry masuk ke peternakan itu. Hunter yang melihatnya langsung menarik mereka ke dalam bawah tanah. Karena di luar manusia garpu itu sedang berkeliaran. Mereka berempat bersembunyi sambil ketakutan. Tapi karena Lena mengintip, ia pun ketahuan dan langsung digusur oleh manusia garpu itu. Mereka bertiga panik dan langsung menyusun rencana bahwa Hunter akan mengalihkan perhatian manusia garpu. Sementara itu, Cherry dan Matt harus berhasil menyelamatkan Lena. Saat manusia garpu pergi, mereka berdua naik ke atas untuk menyelamatkan Lena. Hunter terus berlari menjauhkan manusia garpu dari peternakan. Hunter mengecoh manusia garpu dengan masuk ke peternakan lainnya dan bersembunyi. Manusia garpu itu terus mencari. Sementara Cherry dan Matt berusaha untuk menyelamatkan Lena. Karena ternyata Lena masih hidup. Lena diikat oleh kawat-kawat besi. Cherry berlari untuk mengambil sebuah alat untuk melepaskan kawat itu. Sementara Matt berusaha untuk melepaskannya. Tapi tiba-tiba manusia garpu itu muncul lagi. Ia sudah menyumpal mulut Lena dan berada di belakangnya. Matt pun langsung berlari dan mengajak Cherry untuk segera pergi karena Lena sudah tidak ada. Manusia garpu itu turun dan langsung menghampiri Lena. Tanpa ragu lagi, ia langsung meremas perutnya Lena menggunakan tangan garpunya. Hingga akhirnya Lena sudah tidak berdaya. Kemudian manusia garpu itu duduk di depan Lena. Matt dan Cherry akhirnya bertemu lagi dengan Hunter. Mereka bertiga dihadang oleh manusia garpu itu. Tapi sekarang giliran Matt yang menghadang manusia garpu. Dia menantang manusia garpu hanya dengan sebuah linggis. Saat pertarungan berlangsung, manusia garpu itu melayangkan sebuah linggis kepada Matt, hingga linggis itu mengenai punggungnya Matt. Manusia garpu itu langsung menghampirinya dan mencucuk-cucuk Matt menggunakan linggis itu. Hingga akhirnya Matt pun tidak berdaya. Tubuh Matt dipenuhi dengan lubang sampai ke anunya juga. Hunter dan Cherry berlari meminta pertolongan ke tetangga mereka. Mereka menggedor-gedor pintu sampai akhirnya tuan rumah membukakan pintunya. Tuan Hollister, tetangga mereka, awalnya tidak mengizinkan masuk.
Saat mendengar cerita Cherry, akhirnya dia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Ternyata manusia garpu itu mengikuti mereka. Di dalam, Tuan Hollister menyuruh mereka untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Dengan lagak yang sombong, ia pun ke belakang untuk menelpon polisi. Sementara Hunter dan Cherry disuruh menunggu. Setelah selesai, ia kembali dan memanggil istrinya. Istrinya pun keluar dari kamar. Nyonya Hollister langsung pergi ke dapur untuk menyuguhkan minum. Hunter dan Cherry dipersilahkan untuk minum. Setelah minum air itu, kepala mereka menjadi pusing. Sedangkan Nyonya Hollister, dia datang menggoda Cherry. Tapi Cherry menepisnya, membuat Nyonya Hollister menjadi marah. Dia pun tertawa seperti orang gila. Cherry mulai kehilangan kesadarannya. Dia mencoba merangkak untuk pergi. Sementara Nyonya Hollister malah menari sambil bernyanyi-nyanyi. Bahkan sampai naik ke atas meja. Suaminya hanya melihatnya sambil tersenyum. Kemudian Hunter membawa Cherry keluar. Yang ternyata manusia garpu itu sudah sampai di depan pintu. Dan ternyata manusia garpu itu adalah anak dari Tuan dan Nyonya Hollister. Tuan Hollister menghampiri dia dan membawanya ke ruang bawah tanah. Saat terbangun, Cherry dan Hunter sudah berada di dalam ruangan. Tangan dan kakinya sudah terikat. Sementara Tuan dan Nyonya Hollister hanya tertawa dan menari-nari. Mereka berusaha untuk melepaskan diri. Lalu Tuan Hollister menghampiri dan menjambaknya. Sementara istrinya memegang Hunter sambil membawa sebuah pisau. Karena Hunter terus saja berteriak, ia pun disumpal dengan lakban. Sementara Tuan Hollister menyiksa Cherry dengan menggigit telinganya. Sampai darah terus mengucur di telinga Cherry. Istrinya terlihat tertawa sangat bahagia. Di ruang itu juga anaknya dipasung. Tuan Hollister terus menyiksa Cherry, bahkan menusuk perutnya dengan pisau. Hunter yang berhasil lepas dari ikatan langsung mendorong Nyonya Hollister. Suaminya yang marah langsung menangkap Hunter lagi. Tangannya diletakkan di atas meja dan langsung ditusuknya. Kemudian ia duduk di hadapannya dan langsung menusuk tangan Hunter yang satunya lagi. Kemudian ia bersiap dengan pistolnya di atas kepala Hunter. Tapi tiba-tiba tembakan lain melesat di tangan Tuan Hollister. Ternyata itu adalah Jenny yang datang tepat waktu. Setelah itu Hunter mengangkat kedua tangannya dan menusukkannya ke kepala Tuan Hollister. Tapi istrinya langsung sigap menyandra Cherry. Beruntunglah karena manusia garpu itu lepas dan langsung menggigit leher ibunya. Hingga ibunya sendiri tewas. Jenny, Hunter, dan Cherry bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Ia berlari menjauh dari rumah itu. Namun di tengah jalan ia dihadang dengan manusia garpu. Lagi-lagi Jenny berusaha untuk menjinakkan manusia garpu. Dia berusaha untuk mendekatinya dan membuat manusia garpu itu tenang. Jenny mengelus-ngelus manusia garpu itu supaya tenang. Namun Cherry bergegas mengambil rantai yang terkait pada manusia garpu itu. Lantas ditaikannya ke sebuah pohon dan ditarik oleh Hunter. Cherry juga membantunya. Terlihat manusia garpu itu meminta pertolongan kepada Jenny. Namun Jenny membantu kakaknya untuk menarik rantai itu. Hingga akhirnya manusia garpu tewas digantung oleh mereka. Dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan manusia garpu. Dan film pun berakhir. Mereka bertiga berjalan sambil badan yang masih dipenuhi oleh darah.